Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat terus ya. Di video kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan lanjutan materi tentang network security yang kemarin. Topik pembahasan kita kali ini adalah tentang kriptografi. Sebenarnya, materi tentang kriptografi ini telah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Jadi kalau teman-teman mau nonton yang dulu silahkan, atau kalau pengen nonton materi kriptografi yang di video kali ini, silahkan tonton sampai selesai. Kriptografi itu merupakan teknik keamanan yang sangat penting kalau kita bicara dari keamanan jaringan. Kalau kita lihat secara definisinya, kriptografi itu adalah sebuah proses yang mengkonversi sebuah teks yang dapat dibaca, program, dan grafik menjadi sebuah data yang tidak dapat dibaca dan dieksekusi oleh user-user atau orang-orang yang tidak mempunyai hak. Istilah dari teks yang dapat dibaca ini dianalogikan sebagai plain text. Sedangkan teks yang tidak dapat dibaca itu kita analogikan dengan yang namanya ciphertext. Proses konversi dari plain text ke ciphertext ataupun sebaliknya itu kita menggunakan yang namanya algoritma. Terus, apa sih tujuan dari kriptografi ini? Tujuan utamanya itu ada 4 sebenarnya. Yang pertama adalah bicara tentang confidentiality dari informasi atau kerahasiaan dari informasi itu sendiri. Yang kedua, itu ada yang namanya integrity data atau keaslian dari sebuah data. Yang ketiga, bicara dari autentikasi atau autentikasi dari user. Siapa yang mengirim dan siapa yang menerima. Dan yang terakhir adalah non-repudiation, tidak ada penangkalan. Artinya penangkalan di sini ketika ada yang mengirimkan paket yang sampai itu harus jelas siapa yang mengirimnya. Dulu, pertama kali kriptografi itu ditemukan, konsepnya menggunakan fungsi matematika modular. Termasuk di dalamnya, teman-teman akan ketemu dengan yang namanya algoritma enkripsi. Terus ada fungsi hash, ada lagi yang namanya pseudo-random number generator, atau ada juga yang namanya fungsi logical basic atau dasar fungsi logical. Nah, jenis-jenis ini kita sebut dengan yang namanya cryptographic primitive. Contoh misalkan dalam kriptografi primitif ini ada yang namanya fungsi OR atau fungsi XOR, exclusive OR. Biasanya fungsi XOR ini digunakan pada kriptografi yang menggabungkan fungsi-fungsi linear dengan mengkombinasi nilai-nilai yang ada. Dasarnya, teman-teman harus paham yang namanya binary atau bit logic. Contohnya seperti gambar di sebelah ini. 0 XOR 0 hasilnya 0. 0 XOR 1 hasilnya 1. Kalau 1 XOR 1 hasilnya 0. Nah, ini adalah fungsi dari XOR. Ada juga yang namanya fungsi permutasi. Biasanya fungsi permutasi ini dia akan mengurutkan sejumlah bilangan-bilangan random. Misalkan kita mempunyai urutan bilangan bit nih. Nah, urutan bilangan bit ini akan diacak oleh fungsi permutasi ini. Kemudian ada juga fungsi substitusi box atau S-box. Fungsi ini biasanya dia akan mengganti nomor yang diinput menjadi sebuah nomor yang berbeda. Bisa juga menggunakan yang namanya Feistel Network. Feistel Network ini dia akan mengkombinasi seluruh proses enkripsi dengan repitasi atau berulang. Jadi misalkan kalau ada clear text masuk, terus digunakan fungsi XOR. Hasilnya itu akan di XOR-kan lagi. Terus hasilnya akan di XOR-kan lagi dan seterusnya. Nah, itu maksudnya dari repitasi. Kemudian dalam kriptografi itu juga ada yang namanya fungsi hash atau hashing function. Fungsi hash ini dia akan mengenerate sejumlah nilai hash atau yang kita kenal dengan hash value yang sesuai dengan pesan yang diinput. Kemudian hash value ini akan dibandingkan dengan hash value ketika pesan sudah sampai ke tujuan. Jika hash value-nya sama, maka pesan tadi adalah pesan yang asli, alias belum pernah dimodifikasi oleh orang lain. Bicara tentang algoritma enkripsi, yang perlu teman-teman ketahui adalah key atau kunci dari enkripsi itu sendiri. Ingat ya teman-teman,
Semakin panjang sebuah kunci, maka akan semakin susah untuk dipecahkan atau didekripsi. Apalagi si penyerang menggunakan teknik yang namanya brute force. Kalau kita pakai key yang kecil atau yang pendek, akan cepat sekali untuk didekrip. Secara umum, jenis-jenis dari algoritma enkripsi ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah block chipper, yang kedua adalah stream chipper, yang ketiga adalah symmetric chipper, yang keempat adalah asymmetric chipper. Teman-teman pernah dengar yang namanya Blowfish? Blowfish ini merupakan salah satu algoritma dari enkripsi, di mana Blowfish ini menggunakan 64-bit block chipper yang terdiri dari 16 round Witzel network dan key-dependent SBOC function. Jadi Blowfish ini menggunakan atau menggabungkan dua teknik enkripsi. Yang pertama menggunakan Witzel network, yang kedua menggunakan SBOC function. Terus kunci atau key yang digunakan itu berbagai macam, mulai dari 32 bit sampai dengan 448 bit. Tapi default dari Blowfish ini biasanya menggunakan 128 bit. Selain Blowfish, ada juga yang namanya Twofish. Twofish ini merupakan penerus dari algoritma Blowfish. Fungsi yang digunakan sama kayak Blowfish, yaitu menggunakan Witzel network dan SBOC function. Tetapi yang membedakan adalah Twofish menggunakan 128 block chipper. Kemudian ada contoh yang lain yang namanya RCF atau Reverse Chipper Family. Nah, jenis algoritma ini mungkin teman-teman sudah familiar ya. Biasanya sering dipakai di web browser. Kalau teman-teman pernah pakai web browser yang menggunakan SSL, terus WEP, WPA, atau TLS, teman-teman pasti akan menggunakan algoritma RCF ini. Ada juga algoritma Randall. Tulisannya Rigendale ya, tapi membacanya Randall. Algoritma Randall ini menggunakan SBOC function dan juga XOR function. Ada juga algoritma yang namanya RSA, Reverse Shamir Adelman. Algoritma RSA ini dia menggunakan public key yang biasanya akan di-share ke jaringan publik. Jadi semua orang punya kunci publik dari RSA ini. Tetapi kunci privatnya itu hanya dipegang oleh masing-masing yang punya data atau pesan. Nah, itulah contoh-contoh beberapa algoritma enkripsi yang sering digunakan di dunia saat ini. Kemudian di dalam kriptografi ada juga yang namanya hashing algoritma atau algoritma hashing. Algoritma hashing ini merupakan sekumpulan instruksi-instruksi yang diterapkan sebagai inputan yang akan mengenerate sebuah pesan yang fix. Jadi kalau kita ingin mengirimkan sebuah pesan, pesan itu akan kita hashing dulu sehingga memunculkan sebuah kode atau key. Nah, key inilah yang akan digunakan sebagai kunci hash-nya. Berbeda dengan contoh-contoh algoritma yang sebelumnya, kalau algoritma hashing, dia tidak mengenkrypt pesan. Jadi ketika sebuah pesan itu kita gunakan algoritma hashing, maka pesan itu tidak akan berubah. Artinya, hashing ini tidak menyediakan layanan confidentiality. Tetapi fungsi dari hashing ini dia akan memverifikasi pesan yang dikirim tadi apakah pernah dilakukan perubahan atau tidak. Jadi ketika kita mendapatkan pesan, terus kita sesuaikan hash-nya, kalau hash-nya berubah, maka dapat dipastikan pesan tadi itu sudah mengalami perubahan. Nah, umumnya dalam menggunakan algoritma hashing ini menggunakan MD5 atau SHA. Apa itu MD5 atau Message Digest 5? MD5 ini merupakan sebuah algoritma yang akan mengenerate 128 bit hash value. Kemudian hasilnya itu pasti sejumlah 32 karakter hexadecimal number. Jadi ketika ada pesan kita hashing menggunakan MD5, kuncinya pasti berjumlah 32 karakter hexadecimal. Kalau SHA atau Secure Hash Algorithm, ini adalah penerus dari MD5. Dan jenis hashing ini sudah di-approve atau disetujui oleh pemerintah-pemerintah di seluruh dunia.
Contohnya biasanya digunakan untuk SSL, SSH, atau IPsec. Untuk algoritma SHA ini teman-teman bisa lihat di gambar sebelah ya. Ada SHA-1, ada SHA-224 dan 256, terus ada SHA-384 dan 512. Itu mempunyai message digest dan block size-nya berbeda-beda. Kemudian, pengembangan lebih lanjut dari kriptografi ini dibuat yang namanya digital signature atau tanda tangan digital. Digital signature ini menggunakan algoritma hashing dengan enkripsi asimetrik. Dan kelebihan dari digital signature ini adalah dia akan menghasilkan metode-metode untuk melakukan verifikasi terhadap integritas dari pesan dan non-repudiation dari pesan itu sendiri. Teman-teman harus ingat ya, non-repudiation ini memastikan bahwa pesan yang dikirim tadi itu dikirim oleh orang yang benar. Jadi kalau ada pesan yang kita terima tetapi tidak tahu dari siapa, itu berarti sudah melanggar aturan atau layanan dari non-repudiation. Supaya kita bisa tahu siapa pengirim asli dari pesan itu, ya inilah fungsi dari digital signature. Kemudian, teman-teman pernah dengar yang namanya DES atau DES? Ya, DES itu adalah Data Encryption Standard. DES ini pertama kali dikembangkan oleh IBM dan digunakan dalam proyek-proyek pemerintahan di Amerika. DES ini menggunakan 16 round Witzel network dengan menggabungkan fungsi XOR, terus fungsi permutasi, fungsi S-box, dan fixed case schedule. Dan yang dihasilkan oleh DES ini lebih banyak ya dibandingkan dengan MD5 tadi. Kalau MD5 itu ada 32 karakter, kalau yang dihasilkan oleh DES ini adalah 64 karakter. Tetapi sekarang DES itu sudah berkembang. Ada turunan dari DES ini yang namanya 3DES atau 3DES. 3DES ini lebih aman dibandingkan dengan DES. Karena dalam proses enkripsinya dia menggunakan 3 kali round. Cuman kelemahannya adalah agak lama. Artinya 3DES ini membutuhkan waktu proses yang lebih lama dan resource yang besar. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di sebelah ini. Kenapa 3DES ini lebih lama dibandingkan dengan DES? Karena kalau kita lihat dia ada 3 round ya atau 3 repitasi dalam melakukan enkripsinya. Kemudian ada juga yang namanya AES. AES ini disetujui oleh NIST atau National Institute of Standard and Technology yang ada di Amerika. Kemudian AES ini digunakan di pemerintahan-pemerintahan yang ada di Amerika itu sendiri. Katanya AES ini lebih kuat dibandingkan dengan 3DES dan juga proses enkripsinya lebih cepat. Katanya sih di awal tahun 2012 tidak ada satupun serangan yang sukses dalam memecahkan enkripsi dari AES ini. Untuk enkripsi yang menjadi standar dalam penggunaan di web atau di internet, kita pernah kenal dengan namanya SSH atau Secure Shell. SSH ini menyediakan autentikasi dan enkripsi terhadap paket-paket TCP/IP. Awalnya sih dia dipakai di Linux ya atau Unix. Kemudian dibuatlah versi untuk Windows-nya. Nah, yang harus teman-teman catat adalah SSH ini menggunakan public key cryptography. Jadi ketika kita menggunakan atau mengaktifkan SSH ini, maka komputer kita dengan komputer tujuan itu akan saling bertukar kunci. Selain SSH, ada juga yang namanya SSL atau Secure Socket Layer. SSL ini dikembangkan oleh Netscape Communication Corporate. Dan tujuan dikembangkannya SSL ini adalah untuk mentransmisi data di dalam web dengan aman. Jadi kalau teman-teman browsing di internet tanpa menggunakan SSL, ada kemungkinan data kita itu tidak diprotek. Dalam artian data kita itu masih berbentuk clear text. Tetapi jika kita menggunakan SSL, maka data kita itu akan di-encrypt. Cara kerja dari SSL ini ada 2 bagian. Yang pertama adalah untuk memulai sesi SSL, maka akan digunakan yang namanya asymmetric key atau kunci asimetrik. Kemudian, asymmetric key ini akan ditukar atau saling tukar dengan komputer tujuan. Setelah sesi SSL ini terbangun, maka SSL ini akan mengenerate symmetric key.
di mana symmetric key ini digunakan untuk melakukan transfer data. Nah, jadi teman-teman harus ingat bahwa untuk memulai menggunakan asymmetric key hanya sekali. Nah, setelahnya menggunakan symmetric key. Dan standar terakhir dalam web dan internet ini ada yang namanya TLS, atau Transport Layer Security. Cara operasinya sih hampir samalah dengan SSL. Tetapi ada tambahan khusus dalam TLS, yaitu dia menggunakan yang namanya HMAC, atau Hash Message Authentication Code. HMAC ini dia akan mengcombine algoritma hashing dengan share secret key-nya atau kunci rahasianya. Jadi ketika sudah membangun sebuah hash, hash ini akan di-encrypt lagi dengan menggunakan key secret. Cara kerjanya juga ada dua. Untuk mengenkripsi data, dia menggunakan kunci simetrik, dan untuk melakukan autentikasi dan pertukaran kunci itu menggunakan asymmetric key. Nah, itu beberapa contoh standar keamanan atau enkripsi yang digunakan di dalam web atau internet. Dari yang sudah kita pelajari tentang kriptografi, maka ada sebuah metode yang digunakan untuk melakukan atau membongkar proses yang sudah dilakukan, atau yang biasa kita kenal dengan istilah crypta analysis. Jadi crypta analysis ini kita belajar metode-metode apa saja yang digunakan untuk memecahkan enkripsi yang sudah ada. Sekian penjelasan saya tentang kriptografi kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.